wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih telah masuk di kelas kita. Sekarang kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tetapi sebelum itu, saya akan menanyakan kabar kalian dulu. Kalian semua sehat? Sehat. Siap mengikuti pelajaran kita hari ini? Siap. Baik. Tidak ada siswa yang tidak hadir ya? Semua hadir? Baik. Sekarang kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Jadi sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak minta kalian semua dulu berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk semua. Baik, kita akan sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama baca doa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, kita akan memasuki pelajaran kita, tapi saya jelaskan dulu bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara Indonesia. Ya, jadi kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini, mata pelajaran agama Islam adalah mencintai negara kita. Siapa yang masih ingat mata pelajaran tema kita pada minggu lalu? Ya, Tentang sholat berjamaah. Ya, bagus. Tentang sholat berjamaah. Nah, siapa yang masih ingat tentang apa itu sholat berjamaah? Ada yang masih ingat? Sholat berjamaah adalah Sholat yang dilakukan oleh ya, sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan salah seorang menjadi imam dan salah seorang lainnya menjadi makmum. Bagus. Tangan untuk kita semua. Ya, jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dimana salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Baik. Kalau kita berbicara tentang sholat berjamaah, artinya berkaitan dengan kedisiplinan atau kebersamaan. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu apa yang akan Bapak tayangkan di atas. Mohon diperhatikan. Ini adalah gambar. Siswa sedang melakukan sholat berjamaah. Ya, siswa sedang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ketika kita memperhatikan gambar di atas, otomatis kita akan mengingat bahwa sholat berjamaah adalah sholat yang seperti Bapak jelaskan tadi, yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, yang mana yang lainnya menjadi imam dan yang lainnya juga menjadi makmum. Sekarang gambar yang kedua mohon diperhatikan. Nah, ini gambar Siswa sedang melaksanakan sholat berjamaah. ya, siswa sedang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, berdasarkan pengamatan kalian, apa yang bisa kita simpulkan dari gambar di atas? Silakan berdiri apabila ada yang mau menjawab. Tentang kedisiplinan.
Apalagi kebersamaan. Apalagi karena ada gambar yang sedang bersalaman. Apalagi kalau kita memperhatikan gambar tersebut di atas. Silaturahmi. Nah, setelah kita memperhatikan gambar di atas, otomatis kita akan mengingat bahwa sholat berjamaah adalah salah satu sarana selain mendekatkan diri kepada Allah, juga sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepada manusia. Sepakat sampai di situ ya, bahwa sholat berjamaah adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada manusia. Oke? Baik. Sekarang sebelum kita membagi menjadi beberapa kelompok, jadi Bapak Guru nanti akan membagi beberapa kelompok dari kalian untuk mengukur atau menilai kemampuan kalian tentang materi kita pada hari ini. Nah, untuk itu mohon agar diperhatikan tayangan-tayangan di atas ya, supaya nanti pada saat pengambilan atau penilaian kalian tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya baik, kalau begitu sebelum kita pembagian kelompok, saya mau ada ice breaking dulu atau ada semacam refleksi. Silakan berdiri semua dulu. Oke, tangan ke depan. Oke, kemudian berteriak. Oke. Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya, untuk LKPD kita. Bapak sudah buatkan untuk nanti berdiskusi. Nah, caranya adalah bagaimana kelompok ini berdiskusi untuk memecahkan soal yang Bapak berikan. Nanti setelah selesai, saya harapkan salah satu dari kelompok kalian ini membacakan jawabannya ya. Dan saya harapkan semua kelompok bisa aktif untuk berdiskusi. Baik. Ini saya sudah bagi kelompoknya. Kemudian saya juga sudah membuat soalnya. Nanti silakan dijawab dan kemudian diperhatikan. Kemudian dipresentasikan di depan. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi, yang lain merapat ke temannya. Ya, silakan lakukan diskusi. Baca bukunya, kemudian berdiskusi ya. Ya, kata real. Nanti sampaikan ke temannya untuk jawab. Untuk membantu menjawab ya. Baik, ada yang sudah selesai? Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Kelompok 1, bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Selalu menjaga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga sholat, khususnya salat berjamaah. Ya. Yang kedua, selalu menjaga kedekatan dengan Al-Quran, yaitu dengan membaca dan mengamalkannya. 3. Menjaga silaturahmi antara sesama muslim dan selalu memberikan kepedulian kepada sesama manusia. Ya, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan yang meriah. Kelompok 1. Nah, yang kedua, sholat adalah sarana paling utama dalam hubungan antar manusia. Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Sholat adalah juga disebut sebagai tiang agama. Nah, pertanyaannya, mengapa sholat sebagai tiang agama? Ya, silakan, Abel. Salat dikatakan tiang agama karena Islam tidak dapat ditegakkan kecuali dengan salat Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pangkal atau pokok semua urusan adalah Islam, dan yang menjadi tiang atau penopang tegaknya Islam ialah salat fardu 5 waktu, sedangkan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. 2. Ibadah yang paling pertama dihisab pada hari kiamat adalah ibadah salat. Ya, sholat yang paling pertama dihisab adalah ibadah yang paling pertama dihisab adalah sholat. Tangan dulu untuk kelompok 2. Yang bersiap. Ya, selanjutnya meningkatkan sikap bersyukur. Bagaimana caranya? Adalah jawaban kelompok 3. Selalu menjaga salat, mengucapkan syukur dan menjaga lisan dengan senantiasa berkata baik, menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga, tidak mendustakan kenikmatan yang Allah berikan, ikhlas menerima kesenangan dan kesedihan yang diberikan oleh Allah, berbagai rezeki, ilmu, kebahagiaan dan kebaikan kepada sesama manusia. Ya, itu jawaban dari kelompok 3. Berikan kegiatan lagi kepada kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan apa yang menjadi bahan diskusinya. Tugas yang telah diberikan oleh Bapak telah dikerjakan dengan baik. Nah, saya mengapresiasi apa yang kalian kerjakan pada hari ini, dan Bapak berharap juga selanjutnya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi amal ibadah kita, bisa menjadi poin penting bagi kita yang akan kita bawa nanti kembali kepada kehidupan sehari-hari kita. Bukan apa yang kita yang akan kita bawa kembali menghadap kepada Allah juga, ya. Jadi itu. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini membawa manfaat tentang apa yang telah kalian usahakan pada pagi hari ini. Bapak juga berharap semoga yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi motivasi untuk kita supaya menjadi motivasi belajar kita untuk hari-hari selanjutnya. Ya? Oke? Nah, untuk itu saya ingin ke depan sekali lagi apa yang Bapak Ibu tampilkan berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ini juga adalah pesan yang paling indah bagi kita, bahwasanya sholat adalah persiapan kita untuk memasuki tempat ini, ya. Ada yang bisa menjelaskan apa ini? Ada yang tahu apa ini? Gambar? Kuburan. Apakah nanti kita akan masuk ke sana? Ya. Ini ya. Jadi semua manusia pasti akan memasuki yang kubur. Untuk itu persiapan sebagaimana pembelajaran kita tadi, sebagai kesimpulan adalah persiapan kita untuk memasuki tempat ini adalah melaksanakan sholat. Yang paling penting adalah melaksanakan sholat berjamaah. Nah, sebelum Bapak menutup pertemuan kita pada hari ini, maka saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu baca surah Al-Asr, ya. Baik, silakan Aldi memimpin doa. Bismillah.